wabarakatuh. Nama saya Alga Fadila Muslim. Saya dari kelas MIPA 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT bab 3, yaitu dinamika politik masa demokrasi terpimpin. Apa sih demokrasi terpimpin? Jadi demokrasi terpimpin itu adalah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara yang saat itu juga dijabat oleh Presiden Soekarno. 1. Menuju demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin terjadi ketika Indonesia menerapkan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara. Masa demokrasi terpimpin berlangsung sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai 1965 menuju demokrasi terpimpin. Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal atau 1950 hingga 1959 belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Partai-partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan. Mereka lebih mengutamakan kepentingan kelompok masing-masing, sehingga pada hari Minggu 5 Juli 1959 pukul 17.00 dalam suatu upacara resmi yang berlangsung selama 15 menit di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengumumkan dekret yang memuat 3 hal pokok. Dekret pun dibenarkan dan diperkuat oleh Mahkamah Agung. Dekret juga didukung oleh TNI dan 2 partai besar, PNI dan PKI serta Mahkamah Agung. Bahkan KSAD, salah satu konseptor dekret, mengeluarkan pemerintah harian kepada seluruh jajaran TNI AD untuk melaksanakan dan mengamankan dekret presiden. Dukungan lain kemudian datang dari DPR dalam sidangnya pada 22 Juli 1959 dipimpin langsung oleh Ketua DPR secara aklamasi menetapkan bersedia bekerja terus di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Peta kekuatan nasional. Kemampuan untuk mempengaruhi, menggunakan tekanan ataupun ancaman untuk mengontrol perilaku negara-negara lain sesuai dengan kehendak sendiri demi mencapai kepentingan nasional. Antara tahun 1960 sampai 1965, kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI AD dan PKI di sampingnya. TNI yang sejak Kabinet Juanda diperlakukan SOB, kemudian pemberontakan PRRI dan Pemesta pada tahun 1958, mulai memainkan peranan penting dalam bidang politik. Dihidupkannya Undang-Undang Dasar 1945 merupakan usulan dari TNI dan didukung penuh dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, menguatnya pengaruh TNI AD membuat Presiden Soekarno berusaha menekan pengaruh TNI AD, terutama Nasution dengan 2 taktik, yaitu Soekarno berusaha mendapat dukungan partai-partai politik yang berpusat di Jawa, terutama PKI, dan merangkul angkatan-angkatan bersenjata lainnya, terutama Angkatan Udara. Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun 1948. PKI kemudian muncul menjadi kekuatan baru pada pemilihan umum 1555 dengan menerima penetapan Presiden nomor 7 1959. Partai ini mendapat tempat dalam konstelasi politik baru. 3. Pembebasan Irian Barat. Operasi Trikora itu operasi militer yang diluncurkan di Indonesia buat melawan pendudukan Belanda di Irian Barat. Operasi ini dimulai pada bulan Desember 1961 dan berakhir pada bulan Agustus 1962. Penyebab terjadi pembebasan Irian Barat dilatar belakangin sama perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda setelah KMB. Salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah Kabinet RI adalah masalah Irian Barat.
wilayah ini telah menjadi bagian Republik Indonesia yang diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945, akan tetapi dalam perundingan KMB tahun 1950, masalah penyerahan Irian Barat ditangguhkan 1 tahun dan berhasil dicapai dalam satu kompromi pasal di Piagam Penyerahan Kedaulatan.